Melikit pagi ini. Nah, gimana kabarnya? Misalnya kalau kakak bilang, bertanya sama adik-adik, gimana kabarnya? Adik-adik harus jawab, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Nah, gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, kakak mau ngajak kita berdoa dulu ya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau anak-anak-Mu memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuntun kami Tuhan Yesus, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih siap memuji Tuhan adik-adik? Nah, kalau siap memuji Tuhan, kakak mengundang kita untuk bangkit berdiri. Hatiku kan selalu percaya
semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, selidiki kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, sebelum itu mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang
ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, bahkan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin tetap tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, dan ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangan dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Ayat hafalan kita hari ini, Wahyu 19 ayat 9a. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Adik-adik, ada seorang raja. Dia memiliki seorang anak laki-laki, mana dia bertumbuh menjadi seorang pangeran dewasa dan tampan. Sebentar lagi seorang pangeran ini dia akan menikah. Nah, ayahnya yang sebagai seorang raja tadi sudah mempersiapkan dan mengatur semuanya untuk hari pernikahannya adik-adik. Ia ingin supaya semua orang yang datang di pesta perkawinannya nanti ikut mengambil bagian di dalam sukacita kebahagiaan anaknya. Kemudian ia mengirim undangan jauh-jauh hari. Dan dia mengundang hamba-hambanya untuk menjemput orang-orang yang mau datang di acara pernikahannya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata orang-orang yang diundang oleh sang raja tadi, mereka tidak bisa hadir di dalam acara itu. Orang-orang itu mereka tidak menghargai undangan sang raja, adik-adik. Padahal undangan itu adalah undangan suatu kehormatan bagi sang raja. Tetapi kok orang-orang yang diundang mereka tidak mau datang, adik-adik. Mereka tetap menolak. Waktu raja mendengar bahwa undangannya tidak dihiraukan oleh orang-orang pada saat itu, kemudian sang raja dia sedih sekali. Nah, adik-adik, kemudian raja mengirim lagi kepada hamba-hambanya untuk memberitahukan kepada mereka supaya mereka bisa datang di acara itu. Dan raja berkata bahwa
segala sesuatu sudah disiapkannya. Anak-anak sapi, bahkan anak-anak sapi yang terbaik sudah disiapkan oleh mereka agar mereka boleh datang di acara perkawinan anak raja. Tetapi orang-orang yang sudah diundang, dia tetap menolak. Mereka bahkan mencari-cari kesibukan mereka sendiri, adik-adik. Ada yang bekerja ke ladang, ada yang mengurus kantornya, dan memiliki alasan lain dan sebagainya. Tetapi orang-orang tersebut banyak yang marah ketika mereka diundang oleh sang raja. Bahkan banyak dari hamba-hamba yang dipukul, bahkan dibunuh oleh orang-orang tersebut, adik-adik. Oke. Nah, waktu raja mendengar bahkan banyak hamba-hambanya yang dianiaya, banyak hamba-hambanya yang dibunuh oleh orang-orang tersebut. Kemudian raja ini sangat marah. Nah, kemudian dia mengirim lagi hamba-hambanya, mengirim pasukannya untuk pergi ke kota tempat orang-orang tinggal tadi. Nah, adik-adik, di sana mereka dibunuh. Bahkan kota-kotanya, rumah-rumahnya habis dibakar. Begitulah adik-adik, jika orang-orang yang tidak mau mendengar undangan atau nasihat dari seorang raja tersebut. Kemudian raja berkata kepada hamba-hambanya, pesta perkawinan anakku sudah siap dimulai, tetapi orang-orang yang diundang kok tidak mau datang, bahkan tidak datang sama sekali. Kemudian sang raja menyuruh lagi hamba-hambanya, pergilah ke sudut-sudut jalan tempat orang-orang miskin berada, bawalah mereka ke istanaku, karena pesta perkawinan sudah mau dimulai. Tetapi adik-adik, apakah orang-orang yang di pinggir jalan itu layak? Namun adik-adik, karena hamba-hamba ini mereka merasa sudah tidak ada waktu lagi. Kemudian mereka terus mencari, terus mengajak orang-orang yang ada di pinggir jalan itu. Nah, ketika itu kemudian orang-orang yang di pinggir jalan itu, termasuk orang-orang miskin, pada saat itu mereka merasa bahwa mereka tidak layak karena dari penampilan baju-baju mereka sudah kotor-kotor, sudah sobek. Mereka merasa tidak layak diundang oleh seorang raja. Namun seorang hamba ini terus memaksa mereka supaya mereka itu dapat datang di acara sang raja. Nah, adik-adik, waktu ketika tamu-tamu itu sedang makan, minum, kemudian pintu pun dibuka lebar-lebar. Nah, di sana raja pun mulai masuk. Dia berkeliling ke meja-meja, ke tempat-tempat para tamu undangannya untuk berbicara, untuk bertemu dengan mereka. Nah, satu ketika sang raja ini melihat ada salah satu seseorang yang masih duduk makan bersama para tamunya tanpa menggunakan pakaian baru. Pakaian itu sudah lusuh-lusuh, sudah tidak layak lagi dipakai. Kemudian
sang raja ini terheran-heran. Bahkan dia bertanya kepada orang tersebut, "Hai saudara, mengapa engkau bisa masuk tanpa menggunakan pakaian pesta?" Tetapi orang tersebut dia tidak menjawab apa-apa. Dia tetap menundukkan kepalanya dan dia tidak berbicara apa-apa kepada raja. Ketika raja melihat, raja pun mengusirnya untuk keluar, yang dimana sebelumnya dia sudah merasakan kebaikan raja, bersenang-senang dengan tamu-tamu undangan yang lainnya. Nah, kemudian dia dibuang keluar. Nah, di sana dia sangat menangis, dia sangat merintih, menyesal atas perbuatannya. Nah, dia menyesali sekali atas perbuatannya. Sedangkan teman-temannya bersenang-senang, bergembira bersama sang raja. Adik-adik, menurut kalian apa yang membuat kelompok pertama itu tidak layak datang di hadapan raja? Nah, karena kelompok pertama itu dia tidak menghargai undangan raja. Dia lebih mengutamakan pekerjaannya, dia lebih mengutamakan usahanya. Bahkan dia memperlakukan hamba-hamba raja itu dengan sangat kejam. Raja di dalam perumpamaan itu melambangkan Allah, dan hamba-hamba itu melambangkan orang yang memberitahukan kepada kita tentang Allah dan firman-Nya. Seperti pendeta, guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, bahkan orang-orang tua kita yang mengajarkan kita tentang Allah. Nah, jadi Tuhan itu sama sekali tidak suka kepada orang yang bersikap semena-mena, yang tidak menghormati Allah. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu, adik-adik, pakaian pesta adalah itu melambangkan pembersihan dan pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, jadi jubah putih yang bersinar itu melambangkan bahwa Allah itu suci. Adik-adik, nah, adik-adik, dengan demikian Tuhan itu sudah membersihkan kita dari dosa. Dia sudah membayar semuanya, ya. Tetapi senangnya para tamu itu duduk bersama-sama mengelilingi mejanya. Jadi orang yang tidak mau menggantikan pakaiannya adalah orang yang melanggar, adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengumpamakan tentang pesta perkawinan agar setiap orang-orang boleh merasakan bahagia, setiap orang boleh mengalami sukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, di sini hal kerajaan surga yang diajarkan Tuhan Yesus itu seperti raja tadi yang sudah mempersiapkan pesta kepada anak-anaknya. Adik-adik, ketika kita belajar, berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi kita harus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang. Oleh sebab itu, penting sekali adik-adik kita datang di sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan yang diajari oleh kakak-kakak kita, supaya kita dapat hidup berbahagia dan berguna di dunia ini. Nah, dan suatu saat
kita diizinkan untuk duduk dalam pesta perkawinan di kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan Yesus yang baik, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan kesehatan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, sehingga menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini adalah doa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.